Selamat pagi Teruna. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan aman dalam perlindungan tangan Tuhan ya. Dan pagi ini semoga kalian bangun dengan sukacita dan semangat yang baru dari Tuhan. Jumpa lagi dengan kakak dalam renungan pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita berdoa ya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu dan nafas kehidupan baru Tuhan yang boleh kami terima. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan renungkan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Everybody Needs Jesus. Semua orang perlu Yesus. Sobat Teruna, bacaan Alkitab hari ini sangat menarik. Ada seorang ayah yang belum bisa menerima kenyataan bahwa anak perempuannya baru saja meninggal dunia. Ia kemudian datang kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan iman, ia memohon agar Tuhan Yesus menghidupkan anaknya. Kemudian, Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Selain itu, ada pula seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ia berusaha sendiri datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan. Ia lalu menjamah jubah Tuhan Yesus dengan iman. Tuhan Yesus melihatnya dan menyembuhkannya. Ternyata baik orang dewasa sampai anak-anak, laki-laki maupun perempuan, yang sehat ataupun yang sakit membutuhkan Tuhan Yesus. Saat datang kepadanya dan menyembah dia, serta menyatakan iman dalam hati maupun dengan mulut tentang kuasanya dan kasihnya, maka keajaiban terjadi. Sebab Tuhan Yesus bertindak dengan kuasanya, dan karena belas kasihnya, ada orang yang menyadari hal ini. Namun demikian, ada pula orang-orang seperti anak perempuan kepala rumah ibadat. Jiwa mereka seperti orang yang dalam kondisi mati suri, sehingga tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang membawa keajaiban bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah mendoakan mereka dengan iman yang teguh agar pada titik tertentu saudara-saudara tersebut mau berusaha datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Dengan demikian, mereka memperoleh berkat pemulihan tubuh, jiwa, dan roh darinya. Dengan tekun dan rendah hati, marilah kita juga bertindak seperti ayah yang penuh kasih itu. Menyembah dan memohon dalam iman agar Tuhan Yesus menolong, menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang sedang mati suri,
oleh karena berbagai kelemahan. Walaupun orang-orang di sekeliling kita mungkin mentertawakan kita. Because everybody needs Jesus. Karena semua orang memerlukan Yesus. Kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menolong keluargaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, juga tetanggaku yang dalam keadaan sakit, bahkan mati rohani, karena belum menyadari dan meyakini akan kasih serta kuasa-Mu yang mampu memulihkan mereka. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya, dan selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.